Selamat datang kembali di channel Kode 187. Hari ini, kita akan membedah sebuah tragedi yang terjadi di Kediri. Tragedi yang awalnya tampak sederhana, hanya soal utang 2 juta rupiah. Namun, seperti yang sering kita dengar, masalah kehidupan tidak sederhana seperti angka. Kadang pemicunya kecil, tapi rasa sakit hati, tekanan hidup, dan keputusasaan bisa menyulut hal-hal yang jauh lebih gelap. Kasus ini bukan hanya soal hutang, tapi tentang bagaimana perasaan ditolak, tidak didengar, dan tekanan ekonomi bisa mengerubah seseorang sampai berubah pada titik paling buruk dalam hidupnya. Dan malam itu, titik terburuk itu benar-benar terjadi. Sebelum kita masuk ke kronologi yang panjang dan cukup berat ini, silahkan ambil posisi paling nyaman kalian. Duduk di sofa, rebahan sambil nyemil, atau menyalakan lampu redup agar suasana lebih fokus. Karena kali ini, kita tidak hanya mengikuti peristiwa, tapi juga menyelami setiap detail yang terjadi, menit demi menit, hingga tragedi itu terungkap seluruhnya. Kalau semuanya udah siap, mari kita mulai dari awal. Kita sebut saja pelaku dalam kasus ini sebagai Yusa. Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, udara di Kediri pagi itu sebenarnya cukup tenang. Namun di kepala Yusa, situasinya tidak setenang angin yang berhembus. Utang hidupnya mulai menumpuk. Ia sudah tidak tahu harus meminjam dari siapa lagi. Maka, ia meminta pertolongan pada seseorang yang ia percaya. Bu Christina, seorang guru yang dikenalnya cukup lama. Niat Yusa tidak sepenuhnya buruk. Selain meminta bantuan menyelesaikan utang 2 juta rupiah yang sedang menjeratnya, ia juga berharap Bu Christina ini bisa membantu menghubungkannya dengan kakaknya Pak Slamet yang bekerja di Malaysia. Harapan Yusa sederhana, ia ingin mendapatkan pekerjaan, meninggalkan tekanan hidupnya, dan memulai kembali dari awal. Namun, begitu menginjakkan kaki di rumah Bu Christina sekitar pukul 10 pagi, suasana langsung berubah. Bu Christina yang sedang sibuk menanggapi kedatangan Yusa tanpa banyak basa-basi. Ia langsung menyinggung utang 2 juta yang belum dibayarkan. Nada suaranya tegas, bukan karena marah, tetapi karena ia merasa harus tegas bila menyangkut urusan hutang. Bagi sebagian orang, mungkin ini percakapan biasa, tapi bagi Yusa yang mentalnya sedang rapuh, sikap itu terasa seperti penolakan. Rasa malu yang ia tahan berubah menjadi tekanan baru. Dan ketika Bu Christina mengatakan bahwa kontak Pak Slamet tidak akan diberikan sebelum utang itu lunas, Yusa merasa pintu kesempatan terakhirnya tertutup begitu saja. Ia kemudian pulang dengan perasaan yang tertinggal di ambang pintu rumah itu. Pahit, kecewa, dan rasa tidak dihargai. Sejak hari itu, sesuatu dalam dirinya perlahan mulai berubah. Setiap jam, perkataan itu terus berulang dalam pikirannya. Kata-kata pendek Bu Christina terasa seperti penegasan bahwa tidak ada yang benar-benar mau membantunya lagi. Dari rasa sakit hati, lahirlah bara. Bara kecil yang diam-diam membesar sepanjang hari, tanpa ada yang menyadarinya. 2 hari berlalu. Pada hari Selasa 3 Desember 2024, sekitar pukul 10 pagi, Yusa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi mencari cara memperbaiki hidupnya. Ia mulai perjalanan ke arah yang berbeda. Ia kemudian naik ojek yang dikendarai oleh Pak Ahmad Susi, meminta diantarkan menuju rumah Bu Christina. Namun, di dalam tas Yusa saat itu, ada satu benda yang membuat perjalanan ini bukan lagi perjalanan seperti biasa. Di dalam tas Yusa berisi sebuah palu. Tidak ada yang tahu kapan Yusa mengambil palu itu. Apakah baru dibeli atau sudah lama berada di dalam rumahnya. Yang jelas, pagi itu, palu itu berarti satu hal. Ia sudah mempersiapkan sesuatu. Bukan negosiasi lagi, bukan dialog, tapi sesuatu yang lebih jauh, yang lebih kelam. Setibanya di musola Al-Ikhlas Ngencah, sekitar pada pukul 11 siang, Yusa meminta diturunkan dengan alasan Bu Christina belum pulang. Pak Ahmad pun juga belum pulang. Tidak menyadari bahwa ia telah mengantar seseorang yang sedang mempersiapkan malam kelam. Yusa
tidak langsung berjalan menuju ke rumah Bu Christina. Ia menunggu, duduk di musola seperti orang yang sedang menunggu waktu berbuka puasa. Hanya saja yang ia tunggu adalah malam dan kesepian. Beberapa jam ia habiskan sendirian, memikirkan, mungkin juga menimbang, meski akhirnya niat itu tidak pernah padam. Ketika waktu menunjukkan pukul 00 memasuki hari Rabu tanggal 4 Desember, Yusa kemudian bangkit. Ia berjalan kaki menuju rumah Bu Christina. Jalanan gelap, sunyi, dan hanya diterangi lampu-lampu kampung. Sepanjang perjalanan, ia tidak berhenti. Setiap langkah dalam gelap itu seperti langkah menuju titik tanpa jalanan kembali. Pukul 1, ia tiba di rumah itu. Gerbang terkunci. Tanpa ragu, ia menggantungkan tasnya di pagar, mengenakan masker, memanjat tembok, lalu masuki ke halaman rumah. Malam di rumah itu tenang, hanya suara serangga dan angin. Di bawah langit yang gelap, Yusa mengambil tangga kecil dari belakang rumah untuk mengambil tasnya kembali dari pagar. Saat itu, ia melihat CCTV. Refleksnya cepat. Ia mencopot CCTV itu, kemudian memasukkannya ke dalam petas. Seakan ia tahu, ia harus menghapus jejak sebelum apapun terjadi. Pada pukul 1.25, ia memeriksa mobil Avanza Silver yang berada di garasi. Mobilnya terkunci, tidak bisa digunakan. Kemudian ia kembali ke sisi rumah, duduk di lincak bambu dekat kamar mandi belakang. Kemudian, ia mengeluarkan palu. Ia memegangnya, dan tanpa dia sadari, ia tertidur. Tidur dengan palu di tangan. Masker masih menutup di wajahnya dan niat yang tidak lagi bisa dihentikan. Waktu perlahan bergerak menuju fajar. Pukul 3.30, suara langkah mendekat membuat Yusa terbangun. Bu Christina keluar rumah. Mungkin mendengar suara atau mencurigai sesuatu. Lalu ia melihat sosok yang duduk di lincah. Ia memanggil seseorang yang bernama Misty. Mungkin ia mengira orang itu adalah pekerja atau seseorang yang dikenalnya. Namun, ketika Yusa membuka suara dan berkata, "Saya Yusa," situasi berubah drastis. Dalam suasana remang, hanya diterangi sedikit cahaya, Yusa kembali meminta tolong. Suaranya pelan, seperti orang yang mencoba mencari celah terakhir sebelum dinding tertutup rapat. Namun, jawaban Bu Christina tetap sama. "Pancat saja kamu." Kata-kata sederhana, namun mungkin bermakna. Tetap saja kamu begitu. Bagi Yusa, itu seperti pisau terakhir yang menusuk harga dirinya. Pada titik itulah, bara dendam yang selama 2 hari membesar meledak. Tanpa aba-aba, Yusa mengayunkan palu ke kepala Bu Christina. Satu pukulan keras yang menjadi pembuka tragedi ini. Bu Christina tersungkur. Suaminya, Pak Agus, yang terbangun oleh kekacauan itu, mencoba mendekat. Namun, ia juga menjadi sasaran berikutnya. Dipukul, diseret ke dekat istrinya, lalu dipukul kembali. Suasana rumah yang semula gelap dan tenang berubah menjadi kacau dalam hitungan menit. Tetapi tragedi itu tidak berhenti di situ. Pukul 3.55, dua anak mereka, Christian yang beranjak remaja dan Samuel yang lebih muda, keluar dari kamar menuju dapur. Mungkin hendak minum ya, mungkin merasakan suasana yang tidak biasa. Mereka melihat Yusa tanpa masker. Wajahnya terlihat jelas dari jarak dekat. Yusa panik. Ia sadar jika kedua anak itu mengenalinya, semuanya akan berakhir. Ketakutan tentang identitasnya terungkap membuatnya bertindak impulsif. Ia memukul Christian 1 kali hingga remaja itu jatuh tertunduk. Samuel yang mencoba mundur ikut menjadi sasaran. Dipukul 2 kali oleh Yusa hingga terjatuh. Lalu dipukul lagi. Setelah memastikan Samuel tumbang, Yusa kembali ke Christian dan memukul bagian samping kepalanya hingga ia jatuh sempurna. Malam itu, 4 orang yang awalnya tertidur di rumah sederhana mereka berada dalam situasi yang tidak pernah difikirkan. Dan rumah itu berubah menjadi saksi bisu dari dendam yang tidak semestinya lahir dari hutang 2 juta rupiah. Setelah segala kekacauan itu berhenti, Yusa berdiri di tengah rumah yang sunyi. Ia tidak melarikan diri, setidaknya tidak langsung. Ia justru masuk ke mode berikutnya, mengamankan diri dan memanfaatkan keadaan. Ia
masuk ke kamar pasangan itu dan mengambil kunci mobil Avanza Silver yang tadi terkunci. Ia juga mengambil 3 handphone dari kamar tersebut, meletakkannya di sofa. Lalu ia masuk ke kamar depan, mengambil 2 handphone lagi, handycam, tripod, dan 2 tas yang berisi barang-barang lainnya. Semua barang itu ia kumpulkan satu persatu. Kemudian ia letakkan di dalam mobil Avanza. Kemudian ia menuju kamar mandi belakang untuk mencuci tangan dan kaki, berusaha menghilangkan sisa-sisa kejadian. Namun saat kembali ke tempat semula, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Samuel telah berpindah. Ia menemukan Samuel tergeletak di atas kasur masih bernafas. Pada momen yang entah datang dari sisi mana dalam batinnya, Yusa menyelimuti Samuel dengan pakaian. Ia juga menutupi tubuh Bu Christina dan Pak Agus ini dengan pakaian dari dapur. Tindakan ini itu tidak menghapus apa yang terjadi, namun menunjukkan kekacauan emosional Yusa setelah aksinya. Setelah itu, Yusa mengambil palu, masker, dan CCTV, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik yang berwarna hitam. Kemudian ia keluar melalui jendela samping, kemudian menutupnya setengah. Ia kembali ke kamar mandi untuk mencuci dirinya sekali lagi. Pada pukul 6 pagi, Yusa meninggalkan rumah menggunakan mobil Avanza tersebut. Ia berhenti di anak Sungai Berantas di Pehkulon Papar dan membuang kantong plastik yang berisi barang bukti ke sungai tersebut. Sebuah langkah yang ia kira akan menghilangkan jejaknya. Lalu, ia pergi ke pos satpam pabrik, beristirahat, dan pada pagi hari, ia pergi dengan alasan hendak menuju Surabaya. Pelariannya dimulai, namun jejak perbuatannya sudah tertinggal kuat di rumah itu. Pada akhirnya, peristiwa tragis ini merenggut 3 nyawa. Bu Christina, Pak Agus, dan anak mereka yang bernama Christian. Hanya Samuel yang ditemukan masih hidup pada saat itu. Dan semua ini berawal dari sesuatu yang terlihat kecil, utang 2 juta rupiah. Namun, seperti yang kita lihat, masalah hidup bukan soal nominal, tetapi bagaimana tekanan bisa membuat seseorang kehilangan kendali. Kasus ini jadi pengingat bahwa kekerasan dalam kondisi apapun tidak pernah menjadi solusi. Ketika pikiran sudah dipenuhi penolakan, amarah, dan rasa gagal, seseorang bisa melihat jalan yang salah sebagai satu-satunya jalan keluar. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis analisa kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas kasus-kasus kriminal yang bukan hanya menarik, tapi juga menyimpan pelajaran besar untuk hidup kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.